Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtini, NIM AB 202042, mahasiswi Universitas Kusuma Husada Surakarta, program studi Sarjana Kebidanan angkatan ketiga tahun 2021. Saya akan melakukan edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat dulu. Alat yang saya gunakan ini ada kertas dan ada pensil atau bolpen yang saya gunakan nanti untuk mendokumentasikan hasil edukasi saya dengan klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kita ikut. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini di sini saya mau periksa Bu. Periksa apa, Mbak? Saya kan di daerah selatan lipatan paha saya ini gatal-gatal Bu. Oh, begitu sih. Sebelumnya perkenalan dulu ya, Mbak. Nama saya Bidan Murtini. Saya yang bertugas di PMB Firdaus ini. Mbak namanya siapa, Mbak? Saya D Bu, D. Umurnya berapa, Mbak? 16 tahun. 16 tahun, D. Alamatnya mana? Tenggar Bu. Tenggar, D. Masih sekolah ya, Mbak ya? Masih. Mbak tadi sudah diperiksa di luar? Sudah Bu. Sudah, semuanya normal. Normal Bu. Ini cuman keluhannya tadi apa, Mbak? Selatan saya gatal sama warnanya merah. Oh, begitu. Iya. Mbak tadi mau periksa itu ya? Iya, sama Apa? konsultasi Bu. Soalnya ini hari kedua saya menstruasi. Oh, Mbaknya baru menstruasi 2 hari. Iya. Biasanya berapa hari? Biasanya seminggu Bu. 1 minggu, nggih. Mbak kan ada permasalahan pada saat menstruasi begitu, nggih. Iya. Ada lipatan pahanya berwarna merah sama gatel. Iya. Sebelumnya pernah periksa, Mbak? Belum. Atau pernah berkonsultasi? Belum pernah Bu. Belum pernah, nggih. Belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang kebersihan? Belum Bu. Belum pernah, nggih. Iya. Nanti ini saya mau jelaskan tentang personal hygiene pada saat menstruasi, nggih. Jadi personal hygiene itu kebersihan individu pada saat menstruasi, yaitu suatu tindakan perilaku untuk menjaga kesehatan, terutama daerah kewanitaan pada saat menstruasi. Ini saya jelaskan satu persatu ya, Mbak. Tidak usah runtut, harus urut. Yang penting nanti panjenengan paham, nggih. Yang pertama tadi ada citra tubuh atau penampilan. Nah, penampilan panjenengan itu mempengaruhi personal hygiene, kebersihan tentang individu tadi, pada saat menstruasi. Kemudian yang kedua itu adalah praktek sosial, Praktek sosial yang dimaksud di sini begini, Mbak. Mungkin panjenengan pada waktu masih kecil itu kan mungkin sering dimanja, jadi misalkan mandi itu harus dimandikan ibu, mungkin membersihkan mencuci pakaian dicucikan orang tua, seperti itu yang namanya praktek sosial. Jadi itu bisa mempengaruhi personal hygiene pada panjenengan waktu remaja. Yang selanjutnya atau yang ketiga ya, Mbak, itu tentang tingkat ekonomi. Jadi begini, ekonomi kok mempengaruhi personal hygiene itu seperti apa? Karena pada waktu kita menstruasi atau personal hygiene tadi ya, itu kita juga butuh peralatan, Jadi peralatan itu kan juga butuh biaya, Misalkan pada waktu menstruasi kan panjenengan juga butuh pembalut, butuh untuk kebersihan butuh sabun, butuh sampo, butuh odol dan sebagainya. Jadi tingkat ekonomi itu juga mempengaruhi, Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan, Pengetahuan yang di sini apabila panjenengan pengetahuannya bagus tentang menstruasi, itu personal hygiene panjenengan juga akan berpengaruh, Misalkan panjenengan tidak tahu masalah menstruasi itu apa, itu juga akan berpengaruh nanti perilaku kesehatan atau perilaku personal hygiene panjenengan pada saat menstruasi. Seperti itu, selanjutnya itu tentang budaya, Mbak. Budaya itu juga berpengaruh, Misalkan, panjenengan mungkin budayanya ada ya yang pada waktu menstruasi itu sebelum selesai tidak boleh keramas, tidak boleh memotong kuku. Nah, seperti itu juga akan berpengaruh
personal hygiene, ngeten nggih, tentang budaya. Kemudian ada kebiasaan, Mbak. Jadi gini, untuk kebiasaan itu, misalkan panjenengan mandi harus biasanya pakai sabun ini, apa sabun itu, nggih, sampo juga harus merek yang ini atau yang itu namanya kebiasaan. Jadi kebiasaan itu juga berpengaruh terhadap personal hygiene. Kemudian faktor yang terakhir itu ada fisik, Mbak. Misalkan fisik seseorang, misalkan panjenengan pada waktu menstruasi itu mungkin lagi kesakitan, nggih, ada nggih yang pada waktu menstruasi itu sakit sehingga panjenengan tidak bisa melakukan sendiri, nggih, melakukan kebersihan sendiri sehingga butuh dengan bantuan orang lain. Nah, itu juga akan mempengaruhi personal hygiene panjenengan. Seperti itu, nggih. Mbak paham tadi faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene? Paham nggih? Nanti bisa diterapkan di rumah? Bisa nggih. Yang selanjutnya kita bahas tentang indikator ya, Mbak. Indikator personal hygiene itu ada 6, Mbak. Yang pertama adalah perawatan wajah, yang kedua adalah kebersihan rambut, yang ketiga adalah kebersihan tubuh dan organ genitalia atau kemaluan, yang keempat itu ada kebersihan pakaian, kebersihan pakaian sehari-hari, kemudian ada kebersihan pembalut atau pemakaian pembalut. Seperti itu, nggih. Nanti kita jelaskan lagi satu persatu kersane panjenengan jelas. Yang pertama tadi perawatan kulit dan wajah, nggih. Biasanya kalau panjenengan pada waktu menstruasi itu akan banyak mengeluarkan keringat sehingga wajah itu kan kulit yang sangat sensitif, nggih. Bila panjenengan keringatnya banyak, biasanya akan timbul jerawat, nggih. Jadi panjenengan pada menstruasi itu harus lebih sering untuk cuci muka. Kersane muka panjenengan nanti atau kulit wajah panjenengan nanti tidak mudah timbul jerawat. Ngoten nggih. Untuk indikator yang kedua tadi ada kebersihan rambut ya, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kalau pada waktu menstruasi keringat itu akan lebih banyak, nggih. Jadi rambut itu juga harus diperhatikan kersane nanti panjenengan tidak timbul jamur di kepala atau ketombe, nggih. Jadi misalkan panjenengan kalau tidak menstruasi itu seminggu hanya 2 kali, tetapi pada waktu menstruasi panjenengan seminggu itu bisa 3 kali atau 4 kali keramas, ngoten nggih. Kersane tidak timbul jamur dan ketombe di kepala. Seperti itu, nggih. Selanjutnya yaitu kebersihan tubuh dan organ genitalia. Biasanya pada waktu menstruasi seperti tadi banyak keringat, nggih, apalagi pakai pembalut, nggih. Biasanya akan menjadi lembab dan menyebabkan itu Mbak, iritasi pada lipatan paha, lipatan selangkangan di daerah genitalia itu akan menjadi lembab dan itu menjadi sumber bersarangnya atau berkembang biaknya bakteri. Itu nggih. Jadi biasanya menjadi iritasi, berwarna merah, gatel, seperti itu. Kemudian cara membersihkan genitalia panjenengan saat menstruasi itu harus dari arah depan, nggih, dari arah kemaluan ke arah anus. Niku nggih. Nah, pembersihannya seperti itu. Untuk indikator yang selanjutnya itu tentang pakaian sehari-hari, Mbak, nggih. Jadi panjenengan itu kalau memakai celana dalam, nggih, itu harus yang nggih, berbahan katun atau kaos itu, nggih, yang nggih, istilahnya bisa menyerap cairan atau menyerap keringat sehingga tidak menyebabkan iritasi. Seperti itu, nggih, untuk pakaian. Kemudian jangan terlalu pakai pakaian yang ketat, nggih, apalagi pakai jeans yang terlalu ketat, itu tidak boleh pada waktu menstruasi. Itu bisa mengganggu Mbak, masuknya udara ke daerah genitalia panjenengan sehingga tadi bisa menyebabkan gatel, nggih, kemudian merah, nggih, kayak meradang, mungkin rasa perih dan sebagainya. Yang terakhir itu tentang pembalut, Mbak. Nah, panjenengan kalau pakai pembalut itu jangan yang berwarna, jangan yang mengandung parfum, nggih. Panjenengan kadang ada ya yang pembalut itu warnanya yang harus ungu atau bagaimana. Nah, itu sebenarnya panjenengan hindari. Karena apa? Nanti pewarnanya itu bisa menguap karena adanya cairan menstruasi tadi. Itu bisa menguap dan masuk ke dalam
mulut rahim panjenengan. Itu ya untuk yang pembalut. Kemudian kalau sudah penuh, merasa penuh, itu panjenengan harus segera ganti, nggih. Nggak cukup 2 sampai 3 kali, nggih. Apalagi nanti kalau ada itu gumpalan-gumpalan darah. Gumpalan darah itu harus panjenengan segera ganti, karena pada gumpalan darah yang ada di pembalut itu bisa menyebabkan tumbuhnya jamur di alat genitalia panjenengan. Kemudian ada tindakan yang harus panjenengan lakukan tentang personal hygiene ini ya Mbak. Itu yang pertama tadi mencuci muka, nggih, paling tidak sehari itu 3 sampai 4 kali. Kemudian mencuci rambut atau keramas paling tidak seminggu 3 kali, nggih. Kemudian mandi yang bersih minimal 2 kali, nggih. Kemudian ada memotong kuku, nggih, panjenengan harus membersihkan kuku karena nanti pada waktu panjenengan menstruasi itu tidak boleh ada kuku yang panjang, ngoten nggih. Kemudian itu Mbak mencuci tangan setiap panjenengan mau cebok, nggih, itu harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir seperti itu, nggih. Kemudian melakukan cebok itu dari depan ke belakang, jadi dari arah kemaluan ke anus seperti itu, nggih. Kemudian jangan menggunakan cairan antiseptik Mbak untuk cebok, itu nggak boleh, nggih. Tidak boleh menggunakan seperti itu, dan juga tidak boleh menggunakan parfum atau bedak pada waktu panjenengan ini kemerahan, nggih, merah-merah itu tidak boleh dikasih bedak atau dikasih parfum seperti itu, nggih. Ganti pembalut itu 4 sampai 5 kali, jangan hanya 2 sampai 3. Kemudian itu Mbak kalau habis BAB atau BAK juga harus ganti, ya seperti itu. Kemudian ada mencukur rambut di kemaluan karena itu kalau terlalu banyak, terlalu lebat itu bisa menyebabkan tumbuhnya jamur dan kadang-kadang ada kutunya sehingga akan mempengaruhi kenyamanan panjenengan. Seperti itu untuk tindakan yang harus panjenengan lakukan. Bisa dimengerti Mbak? Bisa. Tadi seperti apa saja yang harus panjenengan lakukan? Mulai dari sering keramas, cuci muka, terus mandi, ganti pembalut yang sering, terus potong kuku, terus membersihkan dari depan sampai ke belakang, juga itu Bu. Oh iya, berarti panjenengan sudah jelas ya. Nah, apabila personal hygiene panjenengan itu kurang bagus, itu juga akan berdampak pada panjenengan. Yang pertama itu dampaknya dampak fisik, nggih. Itu bisa berpengaruh pada alat reproduksi panjenengan, bisa menyebabkan infeksi atau bisa menyebabkan kanker leher rahim, bisa menyebabkan keputihan, nggih. Apabila itu tidak ditangani secara dini, itu bisa menyebabkan kemandulan, nggih. Kemudian bisa menurunkan kualitas hidup panjenengan, ngoten nggih. Jadi terakhir itu bisa itu Mbak dampaknya dampak psikososial, nggih. Jadi masalah sosial yang berhubungan dengan rasa nyaman seperti panjenengan tadi, yang mungkin di daerah paha panjenengan merasa gatel, panas dan sebagainya, itu dampaknya adalah dampak psikososial. Kemudian aktualisasi diri dan gangguan interaksi pada panjenengan itu karena tadi kurangnya pengetahuan tentang personal hygiene seperti itu, nggih. Itu tadi Mbak tentang konsultasi mengenai personal hygiene pada saat panjenengan menstruasi. Mungkin panjenengan ada pertanyaan? Kalau saya sudah melakukan semua itu, apa nanti rasa gatal saya atau kemerahan di saluran saya bisa hilang Bu? Oh iya, nanti seandainya panjenengan pada waktu menstruasi sudah melakukan tindakan-tindakan seperti tadi, itu insya Allah tidak, karena tadi masalah jamur, kemudian bakteri dan sebagainya, insya Allah itu tidak tumbuh karena panjenengan sudah benar. Yang penting panjenengan sudah benar tindakan yang panjenengan lakukan tadi. Ngaten nggih? Panjenengan paham nggih? Masih hafal tadi tindakan-tindakan apa? Masih Bu. Nggih. Ini saya sudah paham semua Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Saya mohon pamit. Iya Mbak, sama-sama. Nanti apabila Mbak ada permasalahan lagi, silahkan datang ke sini ya Mbak. Ya Bu, saya permisi ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.